Pernah dilakukan penelitian oleh seorang peneliti namanya Vladimir Nikitin. Vladimir Nikitin ini meneliti ya tentang puasa. Dia melihat ajaran agama Islam begitu banyaknya puasa. Senin, Kamis, Syawal, tengah bulan, Ramadan, banyak sekali nih puasanya. Coba dia teliti beberapa tikus. Dia bikin kelompok-kelompok. Tikus yang pertama dibikin puasa Senin Kamis, betul Bu. Orang iseng memang ini ya. Kelompok tikus yang kedua puasa Daud. Kelompok tikus yang ketiga puasa setiap hari, buka sahur. Kelompok tikus yang keempat puasa setiap hari, nggak buka nggak sahur. Kelompok tikus yang kelima dikasih makan yang enak-enak. Gimana penelitiannya? Ternyata tikus yang puasa setiap hari nggak buka nggak sahur mati. Ya, maka itu nggak boleh. Ya, sepakat ya. Terus yang puasa setiap hari buka sahur kurus kering, umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Yang dikasih makan yang enak-enak umurnya 2,5 tahun. Sedangkan yang Nabi Daud dan Senin Kamis 4 tahun. Yang Nabi Daud 4 tahun 3 bulan. Kesimpulannya apa di sini? Puasa bikin panjang umur, puasa bikin awet muda bagi yang muda, dan awet tua bagi yang tua. Ya, karena nggak mungkin dari tua ke muda lagi, ya Bu ya. Oke, jadi kesimpulan puasa ini mencegah kerusakan sel semakin progresif. Jadi kalau pengen panjang umur, rajinlah berpuasa. Ada lagi penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekelompok ayam petelur. Ada kurang lebih 864 ayam petelur tidak bertelur lagi. Harusnya dipotong. Tapi oleh seorang peneliti, tolong deh ayam yang petelur yang udah nggak bertelur lagi jangan dipotong dulu. Saya mau riset. Ayamnya saya suruh puasa selama 10 hari. Dan ternyata ayamnya nurut semua disuruh puasa. Nggak ada yang komplain itu ayam. Maka itu kalau ada orang disuruh puasa nggak puasa, jangan-jangan lebih rendah dari ayam. Ya, ini luar biasa ini ayam. Apa yang terjadi Ibu? 75% dari populasi ayam tersebut bertelur kembali. Kesimpulannya apa Ibu? Puasa bikin bertelur. Udah Bu. Dan saya ingatkan loh, ibu-ibu itu bertelur setiap bulan. Bulan besok telur kanan keluar, bulan besok telur kiri keluar. Makanya kalau indung telur diangkat 1, dia nelornya 2 bulan sekali, atau headnya 2 bulan sekali. Dan telurnya Allah jadikan kecil sebesar telur cecek. Untung telur cecek. Coba telur bebek, waduh apa nggak repot itu ibu-ibu setiap bulan itu ngeluarin telur besar sekali itu. Ya, maka itu bulan puasa adalah bulan yang terbaik untuk bikin anak. Ya, anak saya kebenaran 4. Semuanya kejadian di bulan Ramadan, Bu. Maka itu setiap bulan Ramadan was-was, ini jadi lagi, jangan-jangan ini ya. Karena ternyata wanita lebih subur. Dan saya ngobatin pasien-pasien yang sulit punya anak dengan cara berpuasa. Jadi ibu-ibu yang masih muda, ini ajang terbaik untuk bikin anak. Jangan males keramas. Bagi yang sudah tua ya sudahlah ya, dirasakan saja ya. Saya ingetin yang kedua, tetap berhubungan loh. Saya menyarankan tetap, ini penting. Dan saya menyarankan walaupun sudah tua tetap berhubungan seminggu 2 kali. Bu yang tua-tua, sepakat Ibu? Ya harus 2 kali ini idealnya. Dok kan udah kering, gampang, kasih pelumas, kasih oli. Ya, ini bukan oli motor ini ya. Nanti yang butuh oli hubungin saya ini. Ya silakan. Kalau malas dibikin, rajin.
Ya, dibikin rutin karena ini penting, karena itu menimbulkan efek psikologi. Ibu ya, nanti kalau sudah mulai malas-malas saya ajarin tipsnya supaya nggak malas-malas. Salah satunya suaminya juga dibikin rajin. Bagaimana tips supaya suami hot lagi, Ibu? Catat nih, catat penting ya. Yang pertama, setiap hari kasih wedang jahe pagi sore, satu. Yang kedua, kemangi, kasihin kemangi. Terus yang ketiga, kasihin biji anggur. Ya, makan biji sama anggurnya gitu ya Bu ya. Ya, jangan bijinya doang dimakan Ibu, nggak tertelan. 3 komponen ini Bu, jahe, kemangi, dan anggur, itu mengandung zat yang sifatnya afrodisiak. Apa itu afrodisiak? Merangsang libido laki-laki. Maka itu laki-laki akan muncul libidonya. Maka itu kenapa di surga itu ada minuman yang campurannya dari jahe dalam surat Al-Insan, janjabi. Kenapa di surga ada jahe? Ternyata di surga kan bidadarinya banyak. Kalau nggak ada doping, repot. Nah, dopingnya salah satunya dari jahe. Ya Bu ya, sepakat Ibu? Ya sudah, jadi jahe, kemangi sama anggur. Nah, terus untuk ibunya bagaimana? Nah, banyakin hormon estrogen. Apa sumber hormon estrogen? Pertama, bengkoang. Jadi bengkoang jangan untuk masker aja, makan juga. Satu. Ya, terus selain bengkoang apa Ibu? Biji bunga matahari atau kuaci. Maka itu ibu-ibu sebaiknya ngemil kuaci. Itu nggak bikin gendut, tapi bikin jontor bibir gitu aja. Tapi nggak apa-apa, tapi nggak gendut. Ya Bu ya, Bu, rutinin itu Bu. Nanti estrogen alamiahnya muncul. Terus kacang polong itu juga mengandung fitoestrogen. Sudah ya, sudah selesai. Nanti kalau mau beli pelumas hubungin saya resepin. Karena pelumasnya ini khusus soalnya ya, nggak bisa dijual bebas. Ya, bukan pelumas oli motor. Ya, baik. Ini penelitian lagi. Puasa meningkatkan sel darah putih pada hari ke-7 dan 14. Ini ada penelitian lagi, tikus yang disuntikan kanker, ternyata tikus dipuasakan, sel kankernya tidak berkembang. Jadi puasa mencegah kanker. Ya, logikanya gimana? Nanti saya terangkan. Ini penelitian Dr. Alan Scott bahwa puasa bikin cerdas, bikin toker pikirannya. Ya, ini saya ceritain di sini. Ternyata orang yang banyak makan, ini mudah-mudahan jelas, ada oksigen, ada glukosa masuk mitokondria, menghasilkan energi dan menghasilkan radikal bebas. Orang yang banyak makan maka radikal bebasnya banyak. Namun Allah ada superoksid dismutase, hidrogen peroksidase, dan katalase. Ini adalah 3 komponen untuk mereduksi itu semua. Namun jumlahnya terbatas. Jadi kalau seandainya kita makan terus-menerus, maka O2 semakin banyak dan bisa merusak sel yang normal. Maka itu kenapa orang yang banyak makan berisiko menyebabkan timbulnya kanker. Benar-benar kanker dan kantong kering karena makan terus-terusan. Jadi orang banyak makan ruginya double. Rugi di kantong, rugi di penyakit. Maka itu Rasulullah makannya bagaimana? Makan cukup menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup, 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 nafasmu. Bukan 1/3 bakul, 1/3 porsi. Saya ingatkan ini. Dan orang Islam makan dengan 1 usus, kata Rasulullah, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Kesimpulannya kita harus sedikit makan. Maka itu bulan puasa adalah bulan yang terbaik untuk ngirit nggak makan. Bagi yang gendut-gendut, ini ajang terbaik untuk ngurusin berat badan. Maka itu indikatornya nanti berat badan.
Sebelum puasa timbang, setelah puasa timbang. Kurus apa enggak? Kalau enggak kurus, nah perlu curiga, harusnya kurus. Apalagi yang gendut-gendut, saya menyarankan habis puasa dilanjutkan Syawal, habis itu dilanjutkan Daud. Nah, biar habis itu badan. Iya. Ya nanti Daudnya jangan terus-terusan loh, sampai ideal gitu ya. Memang masalah berat badan ini masalahnya banyak ibu-ibu. Ibu-ibu datang ke saya, aduh dok, saya kok untuk kurus susahnya minta ampun. Padahal saya makan tuh cuman sekali. Coba, kenapa dok sekali aja kok bikin gendut? Wah, banyak itu ibu-ibu datang ke saya. Saya bilang aja, bu, makannya sekali, mubazirnya berapa kali bu? Coba lihat kalau anaknya 4 misalnya, anak pertama nggak habis, ibunya. 2 nggak habis, ibunya. Berarti dimakan, dihitungan makannya apa? Mubazir. Tidak dihitung makan. Yang dihitung makan itu yang ibunya makan langsung. Jadi gemuknya itu dari mubazir. Ya, mubazirnya anaknya 4 kali itu. Ya, ini yang sering terjadi bu. Itu tidak dihitung makan. Ya, sudah saya lanjutin lagi. Nah, ini baru masuk materi. Ini yang ribet dan pusing. Ibu ya, mudah-mudahan ngerti semuanya ya. Baik, yang di sebelah sini Ibu ya, ini sebelah kanan Ibu ya, ini orang yang kenyang, gulanya tinggi. Yang di sebelah sini kiri Ibu, orang yang lapar, kadar gulanya rendah. Allah memberikan satu senjata untuk orang yang kenyang, yaitu yang namanya insulin. Tapi Allah memberikan 3 senjata buat orang yang lapar, yang namanya glukagon, yang namanya kortisol, dan yang namanya STH. Jadi manusia memang dilahirkan lebih kuat terhadap lapar ketimbang terhadap kenyang. Coba lihat penyakit akibat kenyang: kolesterol, jantung, hipertensi, stroke akibat kenyang. Coba lihat penyakit akibat lapar: panu, kutu air, iya kan, busung lapar. Aduh, paling banter busung lapar. Ya bu ya. Jadi kesimpulannya, lapar lebih kuat manusia ketimbang kenyang. Memang di-prepare seperti itu. Ya, karena penyakit lapar sedikit sekali, nggak banyak seperti penyakit akibat kenyang. Nah, kita coba lihat, ketika kenyang langsung instruksi ke pankreas, produksi sekian unit insulin, otomatis tuh. Maka itu kalau ada orang yang diabetes kan suntik insulin tuh suka repot tuh, kata dokternya harus 10 unit, tiba-tiba dia makannya sekian gram, nggak cukup itu insulinnya, akhirnya tinggi. Atau pas lagi dia nggak makan, insulinnya sekian unit, nggak sesuai dengan porsinya, drop. Maka itu kita bersyukur kepada Allah ya, insulin kita dibuat secara otomatis tergantung kebutuhan. Coba kalau hidup kita ngurusin pankreas aja bu, repot bu. Saya makan roti, insulin 2 unit, makan nasi, insulin 20 unit, coba makan roti sama nasi, bingung saya ini mau berapa unit ini. Tapi Allah jadikan semuanya otomatis. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah mengurusin hidup kita. Coba kalau hidup kita ngurusin organ dalam tubuh kita, sungguh repot hidup kita. Lagi minum, ginjal ayo kerja. Lagi makan, usus, pankreas kerja. Lagi bengong dikit, ayo jantung jangan lupa gitu. Sibuk ngurusin ginjal, usus dan jantung, paru-paru lupa. Kira-kira gimana bu? Mati kita. Maka itu kita dibuat otomatis oleh Allah karena Allah bikin kita sehat. Jadi kita sehat itu karena Allah, bukan gara-gara kita. Karena ada suatu mekanisme yang kita tidak bisa terangkan di sana. Baik, kembali ke laptop. Lihat orang yang lapar. Ternyata orang lapar tidak langsung melangsang pankreas produksi glukagon, enggak bu. Melangsang ginjal dulu. Instruksinya ke ginjal. Ginjal, saya lagi lapar ini. Ginjal produksi yang namanya epinefrin. Epinefrin adalah zat yang bikin kita gemet,
gemeter ini. Maka itu kalau lapar gemeter. Nah, gemeter ini menentukan orang ini rajin puasa apa enggak. Orang yang rajin puasa gemeternya sebentar, nah selesai, udah switch. Tapi orang yang jarang puasa ibu, waduh gemeternya lama terus. Ini kalau belum ketemu warteg ini nggak hilang-hilang ini gemeternya ini. Itu kalau orang jarang puasa itu. Maka itu kenapa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab harus latihan terus berpuasa supaya siap. Ya, maka itu nanti dilihat ini yang gemeter paling lama siapa ini. Jadi lama-lamaan ini. Nah, ketika gemeter langsung merangsang sel alfa. Ya, di pankreas produksi yang namanya glukagon. Glukagon ini kalau keluar sama dengan kita makan 10 piring nasi. Maka itu bulan Ramadan adalah bulan yang kuat karena sudah dikeluarkan 10 piring nasi kalau glukagonnya produksi. Selain 10 nasi, ternyata epinefrin merangsang otak di bagian hipotalamus, keluar yang namanya TSH. Apa itu TSH? Thyroid stimulating factor. Tunggu, ini ngerti apa enggak ini? Ngerti ya Bu ya? Ini saya nggak mungkin ganti tempe, tahu, sayur sop, nggak mungkin. Ini memang udah bahasa medis. Ya udah, telan aja pokoknya. Keluar TSH. TSH ini adalah hormon yang memacu metabolisme tubuh, dan TSH ini juga yang bikin semangat. Jadi ada glukagon untuk tenaga, ada TSH untuk semangat. Maka itu di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh tenaga dan penuh semangat. Tapi dok, kok kebanyakan banyak yang loyo? Kenapa ya dok ya? Nah ini kita coba kaji. Ternyata ibu, kenapa banyak orang yang nggak semangat? Kenapa banyak orang yang tidak bertenaga? Karena ternyata ada aktivitas otak kita yang tidak benar. Contoh, mohon maaf ibu, biasanya kalau bulan Ramadan kita mulai lapar jam berapa kira-kira? Jam 10. Aduh cepet banget bu, jam 10. Ini kebanyakan ngemil ini, kayak ini perlu nih ya. Nah betul bu, idealnya jam 2, jam 3 ideal. Karena kita sahur jam 4, kurang lebih 10 jam bisa bertahan. Kalau ibu jam 10 udah kelaparan, nah ini perlu banyakin lagi nih sahurnya. Idealnya jam 2, jam 3 ideal. Tapi ada orang yang 12, ada yang 10, bahkan jam 8 pagi udah lapar, ada juga itu. Ya, karena metabolisme terlalu cepat. Apalagi orang-orang yang hipertiroid. Ya, baik, saya anggap semua jam 2. Mohon maaf, jam 2, jam 3 yang ada di dalam otak kita ngapain bu? Nah, kayaknya enak bukanya pakai kolak deh nih. Enggak enaknya pakai pastry ini. Udah ini kalau otak mikirin makanan nih bu, apa yang terjadi? Bukan glukagon dan TSH yang keluar, tetapi air liur yang keluar. Maka itu kenapa di bulan Ramadan banyak orang yang ngeludah-ngeludah, jangan-jangan mikirin makan itu. Harusnya yang ada dalam otak kita mikirin ibadah. Saya sudah berapa juz ya? Oh kurang, ngebut gitu. Karena toh bukannya dengan apa tadi kata Rasulullah? Kurma. Jadi nggak perlu dipikirin, sudah. Ya, udah ngirit banget itu deh. Ya nggak perlu macam-macam itu, beli kue, beli macam-macam. Udah kurma, paling 3 butir, udah blenger itu. Ya minum air putih, udah menggembung lagi itu. Cukup. Kemudian baru sholat maghrib langsung, jangan lama-lama di situ. Jadi kesimpulannya puasa jangan mikirin makan. Sepakat ibu? Supaya apa? Glukagonnya kuat, TSH-nya keluar. Selain TSH, ternyata hipofisis juga mengeluarkan GH. Apa itu? Growth hormone. Hormon apa ini? Hormon pertumbuhan. Maka itu puasa adalah ajang yang terbaik untuk ninggiin tinggi badan. Kalau umurnya di bawah 25 tahun, kalau sudah 25 tahun sudah mentok, maka itu puasa sangat bagus buat anak-anak kita biar tumbuh ke atas. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Nah, itu iklannya begitu.
Ya, karena tidak hanya dengan makanan, tetapi penting yang namanya growth hormone. Sepakat Ibu? Sepakat ya. Jadi boleh ajakan, tapi jangan dipaksa, tergantung kemampuan. Selain itu juga keluar apa? FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Hormon apa? Hormon yang bikin subur pada wanita. Selain itu keluar apa lagi? MSH, melanocyte stimulating hormone, hormon yang mengobati vitiligo. Jadi orang pigmennya nggak bagus, itu dengan puasa jadi bagus. Ya, kesimpulannya puasa luar biasa. Maka itu tolong lakukan puasa ini, niatkan karena Allah, biar target tercapai, yaitu la'allakum tattaqun.